Oh iya, Nggak kelihatan mukaku. tidak kelihatan muka tak. Eh, Bagus terkait kok Iya, Miss. mari saya ini eh, apa cari colokan terlebih dahulu saya mungkin bertanya karena ini laptop sementara lowbat. Yang pertama pertanyaannya eh, terkait ulama kita Kiai Haji Ambot Dalil dan Kiai Haji Muhammad As'ad yang tentunya sangat familiar di Sulawesi Selatan, bahkan menjadi patron ulama-ulama kita pada saat ini. Bahkan kalau kita berbicara dengan kiai-kiai atau ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang mempunyai latar belakang misal DDI, eh, sangat erat beliau-beliau menyampaikan ada kemudian eh, apa eh, ada senus-senungan begitu, terkhususnya kalau dari eh, Kiai Haji Ambok Dale ketika kita misal menuntut ilmu atau melakukan hal yang baik atau eh, mencari ilmu agama itu. Iya, yang pertama sebelum kita mengarah oh iya, muka saya sudah kelihatan. Yang pertama eh, terkait latar latar belakang sebetulnya ini yang menjadi pengantar memasuki pembahasan inti Kiai Haji Ambok Dalle dan Kiai Haji Muhammad As'ad. Tadi sempat disinggung persoalan penyebaran Islam awal tahun 05 Masehi oleh eh, tiga dato atau Tridato, terkhususnya di Sulsel, dan tadi disampaikan juga dibagi-bagi ya. Nah, kalau kita lihat, kalau itu yang menjadi penyebar Islam pertama, lantas seperti apa terkait keadaan Islam sebelumnya di Sulawesi atau bagaimana penyebaran Islam sebelumnya datangnya tiga dato ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat ada yang istilahnya masjid tua. Yang pertama mungkin selalu kita lewati di Masjid Ketangka, ya. Kalau di catatan kami itu ada didirikan 1603 Masehi. Sementara masjid tua selanjutnya yaitu Masjid Jami Tua yang ada di Luwu atau di Palopo itu didirikan 1604 Masehi. Ini telah dibangun sebelum datangnya Tridato pada saat 1605. Jadi bagaimana kondisi Muslim pada saat sebelum datangnya Tridato atau bagaimana penyebaran Islam sebelum datangnya tiga dato ini. Oke. Selanjutnya eh, tentunya tadi juga disampaikan eh, Islam itu terus disebarkan di Sulsel, bahkan dianggap tadi Kiai Haji Ambok Dale dan Kiai Haji Muhammad As'ad eh, berperan penting dalam penyebaran Islam. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana proses Islamisasi yang dilakukan oleh kedua beliau ini, ya? Bagaimana proses Islamisasi? Selanjutnya, tadi Ibu Lutfia mengirim atau semalam Ibu Lutfia mengirimkan
file atau PDF penafsiran dari karya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, bagaimana kalau kita lihat ini ada beberapa ayat-ayat yang ditafsirkan, ya. Ada beberapa ayat yang tidak ditafsirkan dan tidak menggunakan uh, penulisan secara mushafi atau bukan penafsiran yang selanjutnya, misal dari mulai ayat berurut, mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah dan selanjutnya. Yang jadi pertanyaannya, apa motivasi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian menafsirkan beberapa ayat-ayat tertentu ini, ya. Begitu pula kepada Kiai Haji Muhammad As'ad, ya, bagaimana atau apa motivasi Kiai Haji Muhammad As'ad kalau yang tadinya di Kiai Haji Ahmad Dahlan terkait ayat-ayat pilihan, kalau di Kiai Haji Muhammad As'ad itu memilih juz amma terkait ayat yang ditafsirkan. Mungkin itu dulu sebagai pengantar kami terkait pertanyaan kepada pemakalah kedua. Mungkin selanjutnya juga kami akan menjawab dari pertanyaan Ibu Lutfiah. Yang pertama, karakteristik dan metodologi apa ini? Apa tadi karakteristik dan metodologi tadi pertanyaannya, Bu Lutfiah? Iya, saya lihat chat di sini. Oh ya, mengapa penulisan atau terjemahan Al-Quran dilarang oleh kolonial Belanda? Jadi kami tadi sampaikan atau ditegaskan kembali, pada intinya kenapa ada pelarangan dari kolonial Belanda untuk menafsirkan atau bahkan disampaikan tadi di situ menerjemahkan Al-Quran, dikarenakan khawatir terkait penyebaran Islam di Pulau Jawa. Apalagi pada saat itu terjadi peperangan yang terus-menerus, terkhususnya di Pulau Jawa. Sangat ketakutan orang-orang di Pulau Jawa karena peperangan yang dilakukan, peperangan yang serius dan peperangan yang jor-joran yang langsung dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, di mana diketahui kalau ditelaah ini Pangeran Diponegoro selalu bergerilya untuk membuat gerakan-gerakan untuk membasmi Belanda ini. Nah, pada saat bergerilya, kalau Pangeran Diponegoro itu justru kebanyakan orang-orang Muslim kelompoknya, bahkan bahkan alim ulama yang dianggap oleh Pangeran Diponegoro itu dijadikan orang kepercayaan. Contoh tadi kami sampaikan Kiai Haji Umar, bapak dari Kiai Haji Soleh Darat, yang menjadi penanggung jawab gerilya atau peperangan atau pasukan yang berada di kawasan pantai utara. Nah, itu sehingga kolonial Belanda melarang terkait penerjemahan Al-Quran. Apalagi pada saat itu kondisi dan situasi masyarakat setempat di Pulau Jawa itu khususnya di bagian Jepara itu sangat mengalami kemunduran baik dari segi ekonomi maupun pendidikan. Hal ini tentunya dikarenakan faktor dari peperangan
dan batasan-batasan yang dilarang oleh Belanda, ya, karena tadi dikenal bahwa memang pada saat itu ada salah satu gubernur yang sangat geram terkait masyarakat lokal. Mungkin itu inti jawabannya. Ya, selanjutnya bisa dijelaskan istilah Jawi yang digunakan dalam penafsiran Al-Quran seperti utawi, ing, dan lain-lain. Sebetulnya kalau istilah-istilah tersebut eh, sebetulnya kalau terkait keterangan-keterangan dari istilah-istilah bahasa Jawa tersebut, sebetulnya kami kesulitan terkait penjelasan-penjelasan berikut. Tetapi ini di sini kami sampaikan terjemahan Al-Quran menggunakan atau berbahasa Jawa. Tabe. Ini dan kami sampaikan di sini ada terjemahannya seperti itu. Mungkin itu itu yang bisa kami sampaikan. Kami juga kesulitan terkait penjelasan eh, bahasa-bahasa Jawi. Kami kembalikan kepada Ibu Lutfia, mungkin ada tambahan atau sanggahan. Ya. Baik, terima kasih. Em, Mungkin ada sedikit tambahan kalau menurut ini terkait pembacaan jawabannya. Biasanya itu mereka membaca utawi, ing, iku. Itu kalau dalam bahasa Arab kayak mereka kembalikan kepada kayak mubtada'nya, khobarnya, begitu kayak apa di susunan SPOK-nya, penggunaan ing utawi iku seperti itu. Seperti yang sependek yang kami pahami. Mungkin segitu saja sedikit penambahannya. Kemudian apa lagi nih? Saya mencoba menjawab dari pertanyaan Ustadz Habibi. Jadi bagaimana penyebaran Islam sebelum kedatangan Datuk Talua? Dari pernah kami mengikuti salah satu apa namanya kegiatan yang diadakan di Balak Lumpua, Goa. Jadi di sana itu mereka menjelaskan asal usulnya dari kerajaan Goa tersebut dan lain sebagainya, keturunan-keturunannya. Kemudian menjelaskan bagaimana adat istiadat mereka saat itu. Nah, sedikit kami ingat mungkin jadi sebelumnya itu ada seorang raja, yakni Raja Talok di Malingkang Deng Manyori. Beliau memeluk agama Islam. Jadi sebelum sebelum ketiga datang ini berarti sudah ada penyebaran Islam saat itu sebelumnya mungkin. Nah, kemudian nama dari Raja Gotalo ini berubah menjadi siapa? Sultan Alauddin. Nah, beliau itu memilih agama Islam sebagai eh, apa namanya agamanya atau agama resmi dari kerajaannya. Nah,
Jadi memang sebelumnya sudah ada agama Islam, akan tetapi mungkin menurut syariatnya mungkin tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi akhirnya eh, raja Raja Goa ini mendatangkan ketiga datu ini, ya, ketiga ulama ini untuk eh, sebagai perantara untuk memperbaiki syariat-syariat yang mungkin belum sesuai di Sulawesi Selatan pada saat itu. Kemudian mungkin memperbaiki salah kebiasaan dari masyarakat terdahulu mungkin agak lama atau agak susah mungkin ya. Jadi sempat tadi kita bahas setelah ketiga datu ini datang belum di apa belum terdeteksi beberapa ulama lagi setelah abad ketiga datuk tersebut kemudian muncul Syekh Yusuf Al-Makassari dan juga setelahnya itu belum terdeteksi mungkin ulama setelahnya jadi kayak kembali lagi begitu apa kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat tersebut. Nah, akhirnya pada abad ke-20 ya ini muncullah dua apa ulama dari kota Bugis yakni Muhammad Ki Anreng Gurunta Muhammad As'ad dan juga Anreng Gurunta Ambok Dale. Jadi mungkin keduanya ini bertugas atau berinisiatif memperbaiki syariat-syariat yang sempat menyimpang seperti itu. Jadi itu mungkin salah satu proses Islamisasi dari kedua em, ulama yang kami bahas sebelumnya. Apalagi melihat dari Kiai Haji Muhammad As'ad kan ini tumbuh dan besar di kota Makkah. Pas datang ke Sulawesi Selatan ternyata tidak sesuai dengan apa yang eh, beliau pelajari, beliau dalami yang ada di keluarganya ataupun lingkungannya. Jadi beliau tentu saja eh, beliau berinisiatif untuk memperbaiki masa suram tersebut. Ada apa kemudian pertanyaan ke selanjutnya yakni motivasi Kiai Haji Ahmad Dahlan menafsirkan ayat-ayat tertentu. Jadi dalam kitab ini em, bukan menafsirkan bagaimana bukan seperti penafsiran seperti tahlil atau jumali yang sesuai dengan mushafi. Ini kayak metode maudu'i. Jadi dalam tema besarnya ini beliau mengambil tema terkait kalau solik fi ma'rifatil holik. Jadi tidak semuanya Al-Quran itu beliau bahas dalam kitabnya ini. Jadi kalau saya sih seperti melihatnya seperti metode tafsir maudhu'i. Jadi beberapa ayat saja yang beliau angkat ke dalam eh, apa kitabnya ini. Tapi belum sesuai dengan kriteria-kriteria tafsir maudhu'i seperti yang ada pada saat ini. Kayak tafsir apa itu? Sesuai dengan metode yang disampaikan oleh Al-Farmawi atau yang lain. Jadi belum ada di sini disebutkan asbabun nuzulnya atau yang lainnya. Kemudian kenapa Kiai Haji Muhammad As'ad memilih tafsir Juz Ammah sebagai penafsirannya. Jadi beliau ini memilih surah ini karena dalam surah ini memiliki tema sentral yang membahas terkait kronologi hari kebangkitan. Dalam surah ini antara satu ayat dengan ayat lainnya. Kemudian dalam surah ini terkandung eh, atau dibahas secara beruntut terkait membentuk peruntutannya gitu. Jadi maksudnya dalam surah An-Naba ini beliau dalam surah An-Naba ini mengingatkan manusia untuk menguatkan keyakinan dalam kebesaran Allah eh, terkait terus di dalam surah ini juga membahas tentang kebangkitan serta hari kiamat sehingga dan gurunta
mem- me- menekankan pada penafsirannya pada aspek keimanan seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan kepada penanya, Ustadz Habibi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu Lutfia. Oke, eh, tadi disampaikan persoalan kedatangan Islam ya. Tadi sempat disinggung juga kerajaan Teluk dan sempat singgung Sultan Alauddin. Eh, ketika dilihat atau ditelaah lebih jauh, sebetulnya kerajaan Goa kemudian hadir itu pada tahun berapa ya? 16 1607 kalau nggak salah. 1607. Sementara yang disampaikan oleh Ibu Lutfia dalam makalah itu terkait datangnya Tridato ini mulai dari 1605 dan tadi itu kalau seperti itu menggugurkan alasan bahwasanya Sultan Alauddin yang kemudian memanggil tiga dato ini. Itu pernah kami mendengar cerita bahwa Sultan Alauddin ini uh, tidak memanggil tiga dato ini, akan tetapi setelah tiga dato ini datang sebelum Islamisasi kerajaan Goa, maka terjadi pertemuan salah satu dato dengan Sultan Alauddin. Mungkin itu secara gamblang yang kami mau sampaikan, berarti uh, bukan karena kerajaan Goa atau bukan karena kerajaan Talo terkait adanya kedua masjid tua ini, ya. Apalagi tadi disampaikan terkait kebiasaan orang terdahulu terkait menganut keyakinan animisme dan dinamisme yang mungkin perlu diperbaiki. Kalau soal itu saya sepakat, tapi mungkin sulit kalau menjadi alasan terkait animisme dan dinamisme adanya masjid atau seperti apa, karena kalau kita lihat di Jazirah Arab sebelum datangnya Islam juga, Mekah juga menjadi tempat peribadatan kaum kafir, ya seperti itu. Oke, terkait yang disampaikan dari penafsiran dari Kiai Haji Ambo Dale maupun Kiai Haji Muhammad As'ad. Sebetulnya saya juga ini terakhir belajar bahasa daerah sejak SD. Tetapi walaupun seperti itu, kami tetap bangga karena adanya kitab tafsir dari Sulawesi Selatan menggunakan bahasa lokal yang tentunya bisa dikembangkan melalui penelitian. Sebetulnya kami lebih tertarik terkait pendidikan yang dilakukan oleh kedua ulama kita ini. Kenapa? Karena pada akhirnya sama-sama mendirikan pesantren. Ya, ada di Mangkoso, ada di Asadia, uh, tetapi uh, ada pembacaan kami terkait DDI, Darul Da'wah Irsyad. Tuh. Ya. Ini menjadi sangkut paut juga, terlepas dari sezaman, terlepas dari sama-sama masyarakat Sulawesi Selatan lokal. Nah, ada sebetulnya ketertarikan kami terkait DDI itu sendiri, persoalan penisbahan istilah DDI, ya. Apakah hal tersebut merupakan
sebuah gagasan yang dikemukakan oleh kedua ulama ini karena sama-sama menggunakan DDI, ataukah walaupun kedua ini pernah mengemukakan DDI atau melihat kedua mempunyai pesantren dalam hal ini menjadi dasar sistem kependidikan, akan tetapi istilah DDI juga tidak lepas dari sangkut paut ulama-ulama ulama-ulama di Sulawesi Selatan, ya, atau ada sangkut pautnya DDI dengan organisasi besar kita Nahdlatul Ulama, ya, ataukah karena sependek pembacaan kami DDI pernah atau Darul Dakwah Irsyad pernah disebutkan sebuah sistem pendidikan atau pendidikan oleh Muhammad Abduh di Mesir, ya. Kenapa? Apalagi Muhammad Abduh ini terkenal dengan gerakan pembaharuan, karena masyarakat lokal di Mesir pada saat itu ternyata ada melakukan peribadatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sehingga mungkin Muhammad Abduh melahirkan sebuah pemikiran-pemikiran yang pembaharu. Mungkin cukup sekian dari kami. Kami kembalikan ke pemakalah, dan kasih juga mungkin akan diperjelas selanjutnya oleh Ustadz kita, dosen kita, Ustadz Muhammad Irham. Sekian. Baik, terima kasih tambahannya, Ustadz. Oke, selanjutnya kami berikan sesi kepada dosen pengampu, yakni Ustadz Muhammad Dr. Muhammad Irham MDH. Ini kepada beliau kami persilakan. Ibu Lutfi sudah menyangga tadi ya? Sudah menyangga ya? Atau belum? Sudah ya? Ya, Ustadz. Sudah juga menyangga? Sudah juga membalas? Menyangga? Belum? Sudah, Ustadz. Atau sudah ya? Oke. Sudah tadi. Oke, Alhamdulillah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillahi wa ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya. Banyak cara menjelaskan atau membuat sebuah disertasi. Di semester 1 ini saya harap Anda sudah siap-siap segera dan akan betul membuat disertasi. Ya. Kajian penelitian boleh. Kajian penelitian itu boleh dalam bentuk tafsir maudhu'i, bisa dalam bentuk seperti ini kajian Tapi kitab. Ustaz, tidak jelas suara tak? Oh, tidak jelas ya. Boleh dalam bentuk kajian kitab. Bagaimana suara saya? Masih belum jelas atau bagaimana? Ya, Atau sudah jelas Ustaz. sudah ya. Kalau begitu Sudah saya jelas, off-kan Ustadz. video. Saya off-kan video mungkin ya, karena malam itu jam-jam sibuk ya. Saya juga baru mengajar malam 2 kali ya, hanya bersama Anda semua ya. Dan seterusnya. Eh, siapa tahu Anda ingin melihat metodologi penafsiran ya dari dua gurutta ini, ditambah juga dari gurutta Sa'ad dan juga ini derajat ini darat ini. Siapa tahu belum ada yang membuat dalam bentuk disertasi ya, dalam bentuk disertasi. Saya rasa penelitian beliau menarik ya, menarik. Apalagi sekarang saya lihat kalau mau dikasih masuk di Scopus, jurnal-jurnal internasional dan dilirik oleh dunia, saya lihat kajian-kajian di antara kajian-kajian yang dilirik dunia itu adalah kajian lokal budaya setempat. Ya, misalkan Anda bicara adil dalam Al-Quran,
Secara umum sudah banyak dan orang orang Inggris, orang Barat di luar sana sudah tahu itu apa itu adil, ya kan? Apa itu takwa? Klasik itu sudah biasa dijelaskan ya. Tetapi Anda sebagai orang Bugis Makassar mengangkat kajian Bugis Makassar itu yang tidak ada di Amerika, itu yang tidak ada di Malaysia, ya kan? Itu tidak ada di Jawa dan itu bisa Anda kaji. Makanya Prof. Muhsin itu kaji dalam disertasinya tentang transformasi kajian tafsir lokal yang ada di Sulsel lah secara umum ya. Oke. Contoh Al-Qaulus Shadiq ya, sudah khatam Anda itu Lutfia tentang buku Al-Qaulus Shadiq atau masih meraba-raba atau bagaimana? Belum. Belum Atau Ustaz, karena ya. belum tahu. Sebelumnya memang belum pernah belajar tentang Lontara Bugis, jadi Ya, oke. memang masih dari awal sekali nih belajar Ya, oke, oke, kitabnya. betul, betul. Jadi kalau tidak tahu bahasa lontarannya, jangan memaksakan diri. Tadi ada yang Indonesia, itu saja ambil ya, dan seterusnya. Kalau Anda tahu, silahkan. Tapi kalau baru belajar, seperti kemarin ini, ada anak S2 mau mengajukan judul, tapi tidak tahu bahasa Arab. Masalahnya dua lagi kita tafsir dan bandingkan. Bahasa Arab dengan bahasa Persia, Syiah. Ah, tidak tahu bahasa Persia, tidak tahu juga bahasa Arab. Hanya semacam apa? Semacam anu saja, semacam apa ya namanya istilahnya? eh, terjemahan saja. Nah, tidak bisa. Kalau secara pemantik saja boleh, pemantik makalah, tapi ini tidak bisa. Kita lanjut. Anda harus melihat dalam kitab tafsir. Pertanyaan pertamanya, ingat, karena kita kajian tafsir, ada berapa ayat di kitab tafsir itu? Dari kemarin ini belum dimunculkan. Saya simpan-simpan ini. Tidak ada yang memunculkan. Al-Qaulus Shadiq. Ada berapa ayat di tafsir itu? Bukunya Guru Tak Saat, dua bahasa. Ada berapa ayat di dalam tafsir itu? Ya, kita ini terinspirasi dari kajian tematik. Tadi adil, tadi ini. Berapa kata adil dalam Al-Quran? Ada berapa? Nah, itu pertanyaannya ada berapa? Begitu pula karya Soleh Darat itu. Ada berapa ayat di dalam kitab tafsirnya? Oh, itu tadi juz amma, juz ini, juz ini, juz ini. Oh, termasuk bismillahnya juga dan sebagainya. Ya. Yang kedua, ada berapa ulama yang dikutip, ulama tafsir yang dikutip. Oh, ada di situ Al-Ghazali. Tapi Al-Ghazali lihat, Al-Ghazali itu juga ahli hadis. Al-Ghazali juga seorang sufi, ahli tasawuf. Al-Ghazali juga apalagi ahli ahli filsafat. Nah, Al-Ghazali bukunya apa dong? Apanya dulu? Ya kan? Ah, iya, iya. Dilihat dulu. Oh, buku tafsirnya, buku hadisnya, Musnad Syafi'i dan seterusnya. Oke? Maka Anda lihat At-Tabari juga jangan langsung ahli tafsir. Tidak. Muhammad bin Jarir At-Tabari itu, Abu Ja'far Ja'far itu bukan hanya ahli tafsir, juga ahli sejarah. Juga tahu hadis. Karya-karyanya juga bukan selain selain tafsir ada banyak. Ya kan? Ah, jadi di situ. Jadi dilihat. Dilihat ada berapa ulama dan berapa referensi kita tafsir yang dikutip. Ya. Data-data awal ini biasa orang anggap receh, tetapi penting. Tapi penting, ya. Ah. Kemudian jangan hilangkan tripologi dalam penelitian tafsir ini. Saya lupa saya sudah jelaskan di sini atau di kelas lain. Karena saya juga mengajar metodologi tafsir, saya lupa di sini atau coba saya ulang saja. Tipologi tafsir itu sangat penting. Tiga penelitian yang Anda harus teliti ketika menafsirkan sesuatu. Memahami sebuah kitab. Oke? Oke, ya dua aspek penulis dan satu aspek penulis, dua aspek kitab. Nah, jadi semua saya gabung menjadi tiga, tripologi, tiga. Jadi penulisnya, kemudian kitab tafsirnya ada dua, yang ada aspek. Yang pertama penulisnya, Anda lihat biografinya, alasan penulisannya, oke, bagaimana latar belakang politik, pendidikan, guru, karya, murid, semua yang bisa membuat mufassir itu subjektif atau objektif, ya kan? Coba lihat Sayyid Qutb membuat tafsir,
yang sangat berapi-api. Wah, subjektif. Secara ilmiah ada subjektifnya. Kenapa? Dibuat di penjara. Mengabi-abi banyak tentang pergerakan politik. Oh, dibuat di penjara. Nah, itu ya. Di, di satu sisi juga Prof. Buya Hamka membuat sebuah tafsir di penjara. Tetapi kenapa beda? Kenapa beda? Karena dia Itu relatif saya juga dikatakan tadi. Nggak jelas surat. tidak jelas juga suara saya. Oh, tidak jelas. Tak bisa nggak jelas. Oke, tidak jelas lagi. Oke, 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 oke. Oke, oke. Bagaimana sekarang? Sudah Sudah jelas jelas Ustaz. lagi? Sudah jelas? Nah, Iya, oke. Mungkin iya. Sudah Ustaz. begitulah kalau malam. Oke. Atau saya aktifkan kamera? Bagaimana? Sekarang sudah jelas-jelas lagi sedikit atau sama saja? Itu sudah mantap? Iya, jelas jelas Ustaz. Oke, alhamdulillah. Sampai malam tadi kalau lupa. Biografi Buya Hamka juga di penjara, tapi Aspek kitab rasa Ustaz. dia lebih objektif. Di penjara, tetapi ya di satu sisi tidak dia aspek, ya, tapi subjektifnya beliau karena beliau adalah pecinta tasawuf, maka buku-bukunya itu, karya-karyanya itu banyak nuansa-nuansa sastra dan seni dan hal-hal yang mengandung sofistik dan seterusnya. Ya, apalagi tambah juga bahasa apa istilah sekarang ya, bahasa uping-iping, bahasa-bahasa Melayu kan, dan seterusnya. Kemudian sebelum saya melangkah, saya teringat tadi ada di antara kalian berkata ini kelemahan atau kekurangan. Dalam teori tripologi penelitian kita tafsir, hindari kata-kata kekurangan, kelemahan. Cukup Anda katakan, inilah keistimewaannya atau ciri khasnya ini kitab, inilah keterbatasan ini kitab. Keterbatasan. Jangan bilang kelemahan. Siapa itu Irham bisa mengatakan ulama itu lemah, kitabnya itu jelek. Apalagi Anda semua, ya kan? Siapa kita ini? Nah, jangan bilang kelemahan, kekurangan. Kita kan lebih pintar dari guru tas semua. Tidak, tidak ada kita. Artinya ini siapa kita? Ya kan? Maka merubah bahasa kelemahan atau kekurangan dengan keterbatasan. Ya, itu mungkin batasannya. Batasan itu tidak negatif. Ada batasannya, perbatasannya Goa dengan Makassar. Apakah negatif itu? Tidak, justru rame bahkan. Coba lihat. Perbatasan Samata dengan Antang. Rame itu. Perbatasan Makassar dengan Maros, Mandai. Rame itu. Ya kan? Justru rame. Jadi bukan itu artinya kekurangan atau kelemahan. Tapi batasan atau keterbatasannya apa. Ya kan? Tadi dikatakan buasa Bugis itu kelemahan. Nanti itu adalah keterbatasan ya. Keterbatasan. Ya, oke. Tapi kalau pagi pencinta suka itu, suka. Sama dengan ceramah ini. Sesabi nanti keliling-keliling ceramah atau Ustazah Lutfiah, majelis taklim, ada saja masjid tidak suka bahasa Indonesia. Saya pernah dengar kemarin itu ada mahasiswa yang cerita, bagus sekali itu. Bagus sekali cara mata Ustaz. Mahasiswa ini sudah dipuji. Mahasiswa ini sudah dipuji. Bagus sekali aja. Ayatnya bagus sekali. Hadisnya bagus sekali. Masya Allah. Tapi satu ji, bahasa Indonesia dipakai. Masuk. Nah, bagus sekali. Tapi bahasa Indonesia dipakai. Berarti artinya gunakan bahasa Bugis kah atau bahasa Makassar kah. Ada juga daerah suka campur-campur. Ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sama ini karya tulis. Ada bahasa Melayu, ada campuran, ada ilmiah, ada juga bahkan sudah beredar itu, saya sudah baca itu 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Ada juga namanya tafsir gaul. Menafsirkan surah Al-Isra, surah Al-Kahfi, pakai-pakai lolo, gue, karena memang kalangannya anak muda. Iya kan, lolo, gue. Itu jarang itu loh. Ada kita tafsir pakai lolo, gue, bahasa-bahasa gehol, iya kan? Nah, rata-rata bahasa akademik karena yang dia sentuh ini bukan mahasiswa tafsir, tetapi anak muda yang baru hijrah atau orang-orang Jakarta yang baru hijrah kemudian mempelajari tafsir, itu kan? Dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, oke. Sekarang saya mau butuhkan satu contoh dari masing-masing kalian.
Untuk lebih lanjutnya, coba Ibu Lutfiah. Bisa ditampilkan bukunya Gurutta, Al-Qaulus Shadiq. Masih ada, bisa ditampilkan di share screen. Tapi Ustaz, Oh, oke, oke, oke. Coba terjemahkan Al-Qaulus Ustazah Shadiq. Lutfiah. Apa terjemahannya ini? Al-qaulu artinya perkataan. Al-qaulu artinya perkataan. As-shadiq apa? Fi ma'rifatil khaliq apa? Dan seterusnya. Coba, coba. Coba. Coba bisa diterjemahkan. Terjemahkan. Al-Qaulus Shadiq fi Ma'rifatil Khaliq. Ta'lif Al-Hajj Abdurrahman Ambu Dalli, Oh, Mudir sudah, sudah. Ya. Madaris Oke, Darud terjemahkan. Da'wah wal Terjemahkan. Irsyad. Terjemahkan. Perkataan yang benar dalam mengetahui Sang Khalik. Makrifah. Iya. Itu. Menurut Stop, stop. Ya, iya, taklif pengarangnya ya. Namanya Gurutta itu ya. Iya, iya, iya. Ketika Anda iya, menerjemahkan fi ma'rifatil khaliq dalam mengetahui, itu terjemahan orang awam. Benar, benar. Ma'rifat juga namanya kan kenalan, lita'arafu. Ya, tetapi kalau Anda sudah baca ini, bukan itu sekedar perkenalan seperti pertemuan pertama. Perkenalan dulu, Stas. Iya kan, mahasiswa perkenalan dulu. Tidak. Ya, Jadi bahasanya di sini makrifah, dalam bermakrifah, dalam bermakrifah kepada Allah. Ya. Sama tidak makrifah dengan kenal? Sama, sama sih sama. Ya, penerjemahannya sama, tetapi terkadang betul ada dalam bahasa Arab kalau diterjemahkan Indonesia biasa lain-lain artinya atau lain-lain konotasinya. Berkenal itu kan bisa umum. Tapi kalau kita bilang makrifah, makrifah. Makrifah kira-kira bidang apa itu Ustazah Lutfi? Bidang hadis, bidang fikih, bidang apa? Ada berapa? Ada berapa apa makrifah? Makrifah itu bidang bidang ilmu apa itu Ibu Lutfi ya? Makrifah bidang ilmu apa? Bidang ilmu apa? putus-putus Ustaz. Oh, sorry, sorry, putus-putus lagi. Oke, saya ulang. Kalau katanya makrifah, makrifah itu bidang ilmu apa itu makrifah? Bidang ilmu apa? Tasawuf Ustaz. Putus-putus. Aduh, ya, ya. Bidang bidang ilmu apa itu makrifah? Nah, saya cek kalau Tasawuf apa begitu. Ustaz? Itu. Itu dalam bidang tasawuf. Tasawuf, ya. Dalam bidang tasawuf. Berarti dalam judulnya kita sudah tahu ini tafsir isyari, ini tafsir sufistik ini. Nah, ya. Nah, pasti Iya, banyak berbicara tentang Allah. Pasti iya banyak betul. berbicara tentang makrifat, tarekat, ayat-ayat tasawuf, waliullah, roh, kolbu, dan Iya. seterusnya. Mau buktikan? Coba buka halaman 1 dan seterusnya. Ada tidak kata-kata yang saya sebutkan tadi itu? Hmm. Aja, aja. Wa ma Alhamdulillahirrahmanirrahim. khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oke. Terus. Anda tahu ini apa nanya? Oke. Kita lihat. Terus lagi di Iya. bawahnya. Terus lagi di bawah. nasi kucingkan. Ah. Ya ibadi, lau anna awwalakum. Nah, yang di bawah lagi ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum. Oke, oke. Terus. Nah, ini ada hadis qudsi nih. Ya ibadi, innama hiya ibadi berarti tentang hamba.
tentang penghambaan. Nah, itu, ya kan? Tentang penghambaan diri. Masya Allah. Nah, berarti betul-betul ini. Ini tentang bernuansa tasawuf. Bernuansa tasawuf. Beliau hubungkan itu tadi dengan hadis qudsi. Ada tidak yang Anda tulis bahwa salah satu coraknya Guru Tambok Dalle ini menghubungkan hadis qudsi? Ada dalam makalah Anda? Tidak. Hmm. Apa perbedaan hadis qudsi dengan hadis Nabawi, Lutfiyah? Kenapa langsung Guru Ambo Dalle mengambil hadis qudsi, bukan hadis Nabawi? Innamal a'malu binniyat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya kan? Kenapa langsung hadis qudsi? Apa konotasi dan perbedaan eh, hadis qudsi dengan hadis Nabawi, Lutfiyah? Tahu tidak? Hmm. Hadis qudsi kan hadis yang disampaikan langsung oleh Allah. Terus kalau hadis Nabawi ya dari Nabi Muhammad sendiri, Ustaz. Oke, itu anunya. Tapi bidang bidang apa? Fikih, fikih dan bidang-bidang ilmu lainnya itu mungkin cukup namanya hadis Nabawi. Tapi masalah penghambaan itu salah satu identik dengan hadis qudsi. Kalau Anda baca kumpulkan hadis qudsi, ya, semua hadis qudsi yang ada itu cuma tentang penghambaan. Ya, tentang tasawuf banget, ya kan? Kalau tentang fikih tidak usah itu hadis qudsi, hadis Nabawi saja. Bagaimana cara sholatnya, takbirnya, Nabi, apanya. Hadis Nabawi saja. Dia itu. Kauliyah atau fi'liyah. Cukup. Cukup. Itu saja. Tetapi hadis Nabawi itu berkaitan tentang hablum minallah. Kalau hablum minannas cukup itu fikih saja. Hablum minannas. Iya kan? Tapi hablum minallah itu. Hah? Ini sudah dipakinta ini dari awal ini. Sedikit lah. Bahwa bahwa itu adalah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Kenapa? Ah, kenapa? Ah, ya, dijelaskan itu, ya. Sorry, saya tak lupa itu tipologi tafsir ya. Ada tadi biografinya, mufasir. Dua hal itu. Yang pertama, karakteristik kita tafsir, dan yang ketiga adalah metodologi kita tafsir. Apakah tahlili, maudhu'i, coraknya apa? Nah, itu ya. Nah, ketika Anda membahas nanti atau merevisi nanti makalah Anda, saya minta tripologi ini putus-putus lagi suaraku. Sudah milih berhenti makin paling kalau putus-putus lagi suaraku ini. Kenapa ini? Jadi nggak mungkin. Jadi nggak mungkin ini kalau begini. Bermasalah. Oke. eh Kenapa? Belum belum bagus normal bagus nih. Bagus-bagus suaraku dong. Sudah Iya, bagus nih Ustaz. Tadi sampai tripologi yang terdengar Ustaz. tipologi. Makanya tipologi itu dalam revisi nanti saya minta yang pertama Anda bahas biografi dan unsur-unsur tentang penulis itu. Oke, latar belakangnya, pendidikannya, karya ulama, guru, murid, dan seterusnya. Kemudian Anda membahas tentang karakteristik dari kitab tafsir itu apa. Dan yang ketiga adalah metodologi kitab tafsir itu bagaimana. Ketika ini rampung, maka itu jelas. Ya. Kenapa penting itu biografi? Nanti, kalau Anda ingin melihat, ini kita tafsir ini corak apa ini ya? Corak apa ini? Oke, Guru Tasawuf ini membuat kitab corak apa ini? Oh, ternyata Guru Tasawuf itu adalah apa istilahnya ya? Khalifah atau mursyid tarekat sejak berada di Mekah. Beliau asistennya memang itu Syekh Ali As-Sunusi tadi. Itu betul memang. Itu salah satu mursyid dari Khalifat Tarekatul Muhammadiyah. Ya, oke. Makanya termasuk Guru Sa'ad, Guru Tak Mbok Dale, Guru Tak Muhammad Nur, dan memang rata-rata
ulama yang dari Sulawesi Selatan ke Mekah itu tarekatnya Tarekatul Muhammadiyah. Nah, termasuk beliau. Beliau ya. Ah, uh, Wajar. Ternyata dia ada lari-lari tentang penghambaan diri. Guru tak ambodale, kenapa lari ke tasawuf? Oh, tentang begini. Oh, ternyata guru tak ambodale juga pat tarekat. Tarekatnya guru tak ambodale itu yang saya ketahui tiga. Tarekatul Muhammadiyah itu dari tadi alias Sunusi Al Muhammadiyah, dari Tarekatul Syaziliyah sama guru tak Mustamin dan sama Imam Lapeo, dan tarekat Naqasabandiyah itu guru tak Ambodalli. Lebih-lebih juga guru tak Sa'ad juga tarekatul Muhammadiyah. Bisa dikatakan ya Pak Habibie dan Ibu Lutfi, saya lihat ini ulama-ulama ya. Sudah 6, sudah 7 ulama yang kita teliti. Saya lihat rata-rata itu tafsir isyari atau tafsir tasawuf yang digunakan. Ya, kalau sampai pertemuan ke-8 ini Anda masih meragukan eksistensi tafsir isyari, itu sungguh fatal. Indonesia tidak akan merasakan agama Islam terbesar di dunia kalau dulu ulama kita hanya mengatakan tafsir apa? Tafsir fikih. Tidak berhasil. Tidak berhasil itu. Tafsir fikih tidak berhasil. Cuma mengandalkan tafsir bahasa tidak berhasil. Tidak berhasil. Ya. Ternyata sampai Guru Tak Ambudalle, Guru Tak Ambudalle kan meninggal ya tahun 2000-an lah ya. 99 2000-an ya abad 20 lah. Abad 20 awal 21 itu ternyata Guru Tak masih atau para penyebar mufasir kita masih menggunakan tafsir Isyari. Kalau begitu, kenapa sekarang orang menghindari atau membid'ahkan? Masya Allah. Ya, nah itu pelajari itu. Ibu Lutfia dan Pak Habibie, kalau sholat mungkin secara syariat benar, tetapi secara sufistik, apakah sholat tak diterima atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Maka tafsir Isyari membahas tentang itu. Ya, mohon maaf ini. Ada orang sholat jelek lagunya. Ya, misalkan ada orang sholat ini di Masjid Ibu Lutfia, apalagi Masjid Mardiyah. Lagu-lagunya jelek. Ya, jelek lagunya. Kemudian itu mengganggu konsentrasi Anda. Atau bahkan ada yang salah tajwidnya, tergelincir. Sengaja tidak sengaja kasih yang tergelincir. Namanya orang biasa, Okotski, salah ucapan, ya kan? Anda sebagai ahli syariah, atau saya misalkan, juga biasa mengikuti pelatihan Dewan Hakim MTQ, kena bel ini, bel. Apalagi bel minus setengah, minus satu. Matnya kurang, dengungnya lebih dan sebagainya. Oke. Berarti saya itu bagaimana? Saya ini mau sholat atau mau menghambarkan apa? Membentangkan pertandingan MTQ. Ya, harusnya ketika saya sholat tidak sebagai dewan hakim. Saya sholat tidak boleh sebagai ahli tafsir atau dokter tafsir. Tidak boleh. Ya kan? Kita sholat hanya sebagai apa? Allah, sebagai hamba Allah saja. Hamba Allah saja. Ya kan? Langsung kita tafsirkan ini ayat, langsung kita makna ini ayat, tajwidnya benar, lagu apa nak pakai bayat atau apa dan tidak, bagusnya suaranya jelek orangnya, sarungnya pakai apa, tidak boleh begitu. Aspek isyari melihat substansi. Bagaimana sholat kita khusyuk dan diterima. Tidak melihat jalan. Sudah habis waktu. Ya. Oke. Oke, kalau saya finalnya cukup revisi makalah berdasarkan tripologi tersebut, yaitu bagaimana mufassir dan kita tafsirnya itu. Kemudian saya minta juga kalau misalkan seperti Anda ada kajian-kajian tadi sejarah, apalagi ini kita belajar sejarah, ya. Saya tantang Anda, kalau hasil bacaan saya dan pengetahuan saya, betul kalau di Sulawesi Selatan, memang kalau masa kerajaan, Luwu itu yang pertama. Luwu yang pertama, ya. Di aspek lagi, ada lagi lebih lama dari Luwu, yaitu di Wajo atau Tosorah.
Tahu Ji, siapa namanya ulama kita di Tosora? Itu cucunya Nabi Muhammad itu. Bahkan nenek moyangnya Gus Dur, bahkan nenek moyangnya Wali Wali Songo yang 9 itu. Di situ itu. Makanya orang Sulawesi itu tidak boleh juga dipandang enteng orang-orang Jawa. Kakek buyut mereka dikuburkan di tanah Sulawesi. Tahu, Habibi, siapa namanya? Di Wajo itu, Tosora. Ada itu kuburan yang sangat luar biasa di situ. Gus Dur saja 2 kali ke sana. Apa? Siapa namanya? Siapa? Ah, tidak. Nanti cara sendiri. Kalau mau lagi dilihat dari Tosora, ada lagi sebelumnya Tosora, beberapa abad sebelumnya. Itu masih itu kan di Tosora sudah abad ribuan. Ini sudah abad ratusan. Tidak ada suara tuh Ustaz. Oh, enggak ada suaraku. Wah, sudah suaraku. Aduh. Ya, di Tosora ada kuburan yang merupakan kakek moyang dari wali-wali Songo di Jawa, kakek moyang, kakek buyut dari Gus Dur. Nanti cari sendiri itu. Ada kuburan ulama di Tosora. Cari saja di Google itu. Ada itu. Kalau mau lagi itu abad seribuan itu. Betul, sebelum Kerajaan Luwu di situ Tosora. Kalau mau lagi sebelumnya, bukan lagi abad itu sudah itu tahun ribuan. Ini sudah tahun ratusan. Ratusan ini. Ya, istilahnya mau dengan periode Nabi, ya. Oke, cukup kalau begitu. Cukup nih. Kalau begitu mungkin sudah cukup habis waktu dan sudah lewat 3 menit ya. Nantilah kita lanjut. Dan saya rasa Anda juga harus banyak menimba ilmu dari Dr. Firdaus. Beliau juga adalah doktor, eh, sudah hampir profesor juga dan ilmu beliau juga sangat luar biasa. Oke, terima kasih ya. Saya cukupkan demikian. Hubungi langsung Papir untuk masuk hari Sabtu, bisa hari ini atau besok. Kemudian makalahnya juga dipersiapkan dan seterusnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, dan Sehat-sehat. Terima terakhir juga kasih, kalau iya, iya. Ustaz. Oke, Iya, makasih, Ustaz. makasih. Iya, bisa juga Anda jurnalkan ini, bagus ini, atau bisa Anda angkat disertasi atau kasih jadi jurnal, menarik ini, dan makalah-makalah sebelumnya. Oke, selamat selamat. Saya mengganggu tidur malam Anda. Iya, Oke, selamat sehat. semua. Oke, sehat sehat. Iya, sehat semua.